Putra update nih ada bisnis baru ya kalau nggak salah ya? Iya benar, gitu dong bang, bahasnya bahasa. Bisnis apa nih bang kalau boleh tahu? Ini Bang? kosmetik, jadi udah produknya juga udah ready, udah banyak juga. Sekarang ini memang bisnisnya dibangun untuk bisa banyak bermitra atau membuka lowongan kerja lah, atau kesempatan orang-orang yang mau jadi pengusaha atau entrepreneur gitu. Jadi tujuannya ke depan saya mau jadi guru atau motivator. Bang, alasannya selain yang tadi disebutkan gitu, apa sih maksudnya alasan membuat sebuah bisnis kecantikan setelah sebelumnya tuh sukses dengan elektronik kan? Oh, jadi bisnis kecantikan ini apa ya, berawal dari istri aku sih. Dia bisa cantik alami, tapi dengan budget yang, jadi orang mikirnya, wah dia istri sultan gitu atau istri putra Sregar gitu, jadi perawatannya mahal dan sebagainya. Tapi kenyataannya enggak gitu. Jadi dia sebenarnya pengetahuan tentang kosmetiknya luar biasa dia. Jadi makanya kita buat tagline cantik alami kejuara sepanjang hari gitu. Jadi tagline-nya tuh ya, jangan ketahuan dulu nih. Ada nama kejuaranya dulu, ha? Ada nama kejuaranya bang. Kejuara ya, mungkin bersinar alami lah. Jadi cantik alami kejuara sepanjang hari. Berarti mensupport apapun yang ingin dilakukan sama istri udah bang ya? Iya gitu, jadi bener-bener apa ya, di beberapa usaha kan istriku juga udah berhasil ya, di butik, di baju dan sebagainya. Jadi dengan kemampuan entrepreneur atau kemampuan memimpin aku selama ini, aku bangun tim, aku bangun satu usaha yang namanya PS2 Kosmetik ini. Tapi nanti merangkul followers kan termasuk produk ya, jadi followers nanti bisa kerja sama dengan kita untuk bermitra dan bekerja sama sehingga buka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi. Udah berapa lama bang bukannya bang kalau gitu bang? Hampir mau 8 bulan ya gitu. Cuman untuk sementara kita kemarin trialnya baru tes market di keluarga Pestor dulu gitu. Jadi baik jaringan resellernya baru antara kita, tapi sebentar lagi kita akan publikasikan dan siapa aja bisa bergabung. Dan pasti menguntungkan. Teman artis yang udah coba perawatan itu siapa? Yang mencoba perawatan beberapa sih influencer dan sebagainya yang mereka juga nantinya akan menjadi business owner juga. Jadi mereka nanti ownernya juga gitu. Jadi akan ada terobosan terbaru. Jadi setiap artis itu bukan hanya untuk jadi brand ambassador atau bukan mempromosikan aja, tapi ikut terlibat dalam pendistribusian, penjualan dan sebagainya. Jadi nanti banyak entrepreneur juga kan sekarang yang sepi job ya, kita tahu sendiri kan pandemi. Dengan mereka nanti bisa jadi entrepreneur, jadi business owner juga. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk rekan-rekan lainnya bisa berbisnis juga gitu. Namanya apa bang kalau boleh tahu bang? PS Glow, PS Putra Septia Glow. Oh, Safety. Untuk bisnis kosmetik ini kan juga nggak gampang yang harus izin segala macam itu udah sulit nggak sih bang untuk ngurus gitu? Sulit, apalagi maaf saya kan kebetulan ada nama besar ya, PS Store, PS Glow itu kan orang udah ketika diumumin udah nggak heran, oh ternyata ada ya nama itu. Jadi kemarin aku sempat disomasi juga hak paten tentang nama PS Glow ini, ada yang ngeklaim juga. Akhirnya kita berubah jadi Septia PS Glow, tetap juga disomasi katanya Septianya disamakan gitu. Akhirnya kita ajukan banding, proses dan sebagainya. Ya di Bepom juga kita udah sempat keluar, udah mau produksi gede banyak ya, tapi seperti yang kita tahu kita disomasi, akhirnya kita ulangi lagi Bepomnya sampai sekarang gitu. Dan sekarang ada satu Bepom yang belum keluar, Masya Allah kemarin malah kebakaran kan itu apa namanya, gudang Bepom terhandle lagi. Jadi sebenarnya banyak kerikil-kerikil yang kita hadapin ya, tapi dinikmati lah, namanya proses ya. Itu kan jadi ganggu proses untuk apa sih penjualan gitu nggak sih produksinya? Oh tentu saja, jadi sekarang ini banyak banget yang mau daftar jadi seller, reseller, agen dan sebagainya. Produknya kita harus tunggu dulu kan, tapi kita nggak mau sistem PO, karena kita nggak mau pegang uang orang dulu lah gitu. Karena kita alhamdulillah modal cukup lah, tapi kalau megang uang orang dulu kan beban kan bagi kita. Kak Septi, apa yang membuat Kak Septi akhirnya tertarik di dunia bisnis ini? Sementara mohon maaf nih Kak, bukannya udah lebih enak terima duit dari papi gitu? Kalau kosmetik ini sendiri itu udah kayak kebutuhan ya buat perempuan. Jadi kemana-mana selalu pakai kosmetik, lipstick, skincarean. Jadi ya itu sih kenapa kita nggak coba buat kosmetik. Karena Customer kayak good. kebutuhan pokok. Ya jadi customer goodnya itu masih kayak misalnya saya gadget, handphone, laptop dan sebagainya.
itu sebulan dia belum tentu beli lagi karena belum tentu rusak, 2 bulan juga belum tentu, 3 bulan, 4 bulan belum tentu. Jadi repeat ordernya kan cukup lama. Nah kalau skincare, kosmetik dan sebagainya itu cepat repeat ordernya. Jadi kita lagi proses ya, kita jangan mau jadi penonton doang dong. Ketika kita tahu ada peluang bahwa itu bagus peluangnya, kita harus bisa manfaatkan peluang tersebut dan lihat peluang. Bang, tapi kan bisnis kosmetik ini pesaingnya banyak nih yang udah lebih gede gitu. Itu gimana buat strategi supaya mungkin semuanya jajar atau bisa bersaing? Usaha itu dinamis ya, sama kayak halnya handphone. Toko handphone di semua mall ada gitu. Kita mau buat pecel lele juga, pecel lele banyak di mana-mana. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah pasti pelayanan. Dan kebetulan dengan pengalaman saya berbisnis, mudah-mudahan akan saya terapkan gitu. 88 cara dagang Rasulullah dan sebagainya akan saya coba terapkan. Mudah-mudahan berhasil. Tapi sharing-sharing juga nggak sih sama yang sebelum-sebelumnya yang udah mulai bisnis duluan? Pasti sharing-sharing gitu. Pasti kita open minded kan, belajar sama siapa aja. Kau berarti siap bersaing dengan MS Glow. Iya. Dan produk-produk lainnya ya, Bang. Kan banyak juga tuh. Ya, kalau orang anggapnya kita bersaing, alhamdulillah berarti usaha itu dinamis ya, bukan dari seberapa lama kita membangun ya. Tapi ketika kita datang sebagai pendatang baru dan dianggap bersaing, berarti ya alhamdulillah gitu. Itu sih memang harapan dan strategi marketing saya. Tapi udah ada pabriknya atau memang kerja sama? Untuk sementara saya maklon, tapi akan segera saya akan akuisisi dan pembangunan pabrik. Gitu. Jadi berproses juga. Iya, untuk sementara maklon ada beberapa pabrik yang saya maklon. Tapi kita lagi proses tahap finishing untuk pabrik juga. Semua ada prosesnya kan. Sambil berproses, kita sambil memulai. Jangan tunggu jadi semua dulu baru mulai, repot nantinya. Berarti untuk nama sendiri udah hak paten udah punya? Udah hak paten, ya udah, dan semuanya BPOM juga, resmi juga. Apalagi kita ada outlet dan store-nya gitu. PS-Store, PS-Go di seluruh Indonesia. Jadi pendistribusiannya kita udah tinggal enak. Jadi memang ya alhamdulillah banget lah karena PS Team setia, Leslar Rovers juga dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang memang kita jadi dipermudah. Mungkin udah ada target sampai akhir tahun mau berapa store nih PS-nya di? Untuk sementara kita 46 store dulu. Untuk sementara karena kita harus bangun klinik dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk sementara 46 store bertahap. Karena kita lagi prioritaskan bagaimana bisa merangkul seller dan reseller ini mendapatkan pemahaman bagaimana cara jualan. Secara develop sendiri kan bisa dibilang menentukan bahan, terus ekstrak sama ininya sendiri kan tentu kan harus ada izin aman apa enggak, sehat apa enggak. Iya. Itu gimana prosesnya develop sendiri? Ya, jadi proses developnya itu kita kan trial dulu ya. Trial dulu, cek dulu bahannya, dan biasa kita uji ke laboratorium dulu. Jadi sebenarnya ke laboratorium pun kita udah beberapa kali uji dulu. Sebelum kita pasarkan, kita juga trial karyawan untuk menggunakannya. Bagaimana untuk yang jerawat gimana, yang ini gimana. Dan jujur saya orang yang nggak pernah pakai skincare. Jadi nggak pernah. Jadi kalau ada langsung kekurangannya saya langsung komplain dan sebagainya. Terjalin komunikasi juga, bertanya juga kepada para karyawan dan sebagainya. Secara konsep berarti nanti dalam itu ada klinik, ada sekaligus jual skincare sekaligus. Iya, benar sekali. Dan nanti mungkin ada konsep terbaru. Jadi dia memang PS Mart, PS Glow, PS Store. PS Mart itu nanti minimarket gratis untuk rakyat. Lagi proses izin semuanya udah, tinggal nyari. Store-nya lagi dibangun juga. Jadi akan ada minimarket yang untuk rakyat tapi gratis. Untuk PS Passion sendiri kabarnya gimana? Passion. Iya. Iya, untuk passion itu sempat ya semua bisnis nggak ini ya berjalan mulus. Passion itu pesat banget ketika kemarin kita buat kaos Leslar awal banget, sehingga kita mulai cetak sendiri, buat sendiri untuk passion beberapa baju dan sebagainya gitu. Cuman memang benang merahnya belum ketemu lah. Jadi memang nanti mungkin bisa diulang lagi cara pembangunannya. Bang, dikit Bang, sebelumnya sempat mengunggah video pendek itu kalau nggak salah, film pendek kalau nggak salah. Jodoh wasiat pasti. Nah, itu udah mulai, maksudnya sudah terjun menjadi pengen merambah ke rumah produksi kah atau seperti apa? PS Production nanti ada kejutan sih. Rizky Bilar sama Dedek juga akan buat ya gitu production. Nanti mungkin ya bisa bekerja sama lah. Karena kita harus menyerahkan pada ahlinya ya. Kita nggak bisa ahli dalam setiap bidang.
Ya, jadi Tapi kita- memang itu udah mulai diseriusin berarti kan untuk rumah produksi itu tuh. saya pengen seriusin, tapi sekarang ini dalam membangun bisnis kita perlu how, siapa yang menjalankan. Itu sih, kalau jujur kapasitas saya sebagai manusia biasa, satu hari 24 jam itu gak cukup waktunya. Jadi secara otomatis saya nggak bisa konsisten gitu. Nah, tapi kalau ketika saya menemukan how, siapa yang ya who dan yang menjalankan dan sebagainya, maka itu akan bisa berjalan, nanti apapun bisa berjalan. Berarti film pendek yang kemarin sebagai tester aja bang ya? Atau memang Nanti akan dilanjutkan gitu, tapi asalkan yang mau melanjutkan ini komitmen. Nah, ada kemarin responnya gimana bang? Satu film pendek yang sudah keluar gitu. Dan sempat trending kan Iya. tapi Yang jodoh wasiat tapi Jodoh awal wasiat pertama tapi kali. yang pertama kali itu tuh. iya itu cukup antusias ya, karena sebenarnya saya lihat peluang sih. Rizky Bilar kan main di Jodoh Wasiat Bapak, Dede juga biasa nyanyi kan. Iya, iya. Nah, saya melihat peluang itu di mana masyarakat sebenarnya ingin bahwa Dede sama Rizky Bilar satu frame gitu, dan itu kan diangkat dari cerita nyata yang memang kita ketemunya seperti apa. Cuman yang cucok meongnya ya itu enggak, itu cuman sekedar jokes dan hiburan aja agar bisa diterima masyarakat gitu. Tapi ada planning buat mengangkat cerita pertemuan antara Bilar sama Lesti gak sih? Nah itu kita kan udah mau kita garap, kita juga udah sampaikan, tapi dari Bilarnya sendiri ingin ada ngegarap yang dia main sama Dede, tapi ceritanya agak ada yang berbeda gitu. Jadi situnya belum ketemu. Tapi bang, maksudnya alasan dasar gitu sampai akhirnya mau membuat sebuah film pendek dan pengen fokus nih untuk di sebuah industri film gitu, ada nggak sih bang? Kayaknya saya berpotensi ya. Ada nggak sih bang alasannya Iya. gitu, alasan dasar gitu? Alasannya apa ya? Saya ini sih tentang personal branding ya, gitu. Saya kan punya Rico, punya Arfan, dan mungkin teman-teman lainnya juga gitu. Jadi membuat mereka lebih punya ruang aja gitu untuk bebas berekspresi dan sebagainya. Berarti memang ingin mengangkat teman-teman juga berarti bang lewat Benar, lewat itu Sama ngangkat teman-teman juga berarti ya? Biar mereka kan banyak kan artis juga atau yang lainnya yang isi come isi go. Kadang kita tahu namanya habis itu enggak. Yang penting itu kan orang tahu terus gitu. Isi come isi go ya viral terus hilang gitu. Buat apa kan gitu. Jadi harus perkuatlah personal branding. Buktikan kalau kamu ahlinya memang di acting atau di mana dan sebagainya.